Di Zona 8. Di acara ini kita ngebahas berita-berita pilihan dari tim redaksi selama 1 minggu ini gitu ya. Yang ada paling apa aja? Yang paling hangat dibicarakan adalah upacara bendera ya. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Gue tuh kalau ngeliat upacara tuh merinding. Karena? Rasa kebangsaan kita tuh jadi gimana gitu. Apalagi yang tahun ini tuh ada yang spesial banget. Apa itu salah satu? Pak Presiden Prabowo mencium bendera merah putih. Ya memang itu menarik ya. Mungkin orang nggak prediksi ya. Tapi sebelumnya kayaknya memang belum ada ya? Belum ada. Nah itu hal menariknya menurut catatan sejarah itu dari Presiden Soekarno sampai Jokowi itu nggak ada yang sampai mencium bendera. Iya. Kalau gue sih mengartikannya ya, Presiden mungkin saat itu membayangkan itu adalah putra atau putri bangsa Indonesia yang sedang dia gendong gitu ya, dan memberikan satu spirit dengan mencium. Ya biasanya kan ya kita sebagai orang tua kan kalau ke anak kita kan mungkin seperti itu, walaupun ya gue belum punya anak ya. Ya oke. Ini kalau misalkan kita lihat aja dari cara dia ngambil benderanya tuh yang ya menghayati, karena kan memang Indonesia sampai saat ini sudah 80 tahun melalui fase-fase yang tidak mudah ya, mulai dari masa-masa perjuangan dulu, ada para pejuang kita yang juga sudah mengorbankan darahnya, artinya ini salah satu bentuk penghormatan pada jasa-jasa mereka. Dan itu kalau misalkan pas gue lihat tuh siapa Bianca Alessia Cristabella si pembawa bakinya. Kalau misalkan gue nih jadi si Bianca itu udah ikutan menangis. Ya memang itu dia kayaknya juga nggak expect ya, ya kan? Lah, kok tiba-tiba iya ini nggak sesuai sama latihan nih. Makanya spontan banget gitu. Aduh, dan selain itu tuh upacara ini tuh ada banyak hal-hal yang sebelumnya belum terjadi, first time in history juga kan. Pembacaan teks proklamasi misalnya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Iya. Biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya itu yang baca tuh ketua MPR atau ketua DPR. Betul. Tahun ini spesial banget. Spesial banget. Memang ini ya salah satu keunikan ya dari acara kemarin. Ya, gua rasa sih memang Presiden mau merefleksikan ya kan, bahwasanya dulu bagaimana proklamasi itu dibacakan oleh Presiden juga. Jadi ini ya saatnya ya mungkin ya memang nggak ada aturan bakunya ya siapa yang harus bacakan. Dan menariknya juga ada formasi-formasi 80 ya. Iya, meriah banget sih. Dari pas-pas kibra bentuk formasi 80 gitu ya. Terus ada flypass yang bentuknya 80 juga dan segala macam. Seru banget nih. Ini jadi mudah-mudahan nih generasi-generasi muda juga tetap harus menghayati dan menyaksikan gitu ya bagaimana. Kemarin kan salah satunya pas kibra aja pakainya generasi muda gitu kan, pelajar-pelajar gitu kan. Siapa yang meneruskan nanti selanjutnya ya. Benar. Kalau ngomongin generasi muda nih gue jadi inget sama kebijakan programnya pemerintah ya. Kebijakannya pemerintahan Prabowo nih. Sekolah rakyat. Iya. Ini adik-adik kita di sekolah rakyat gitu. Jadi untuk menjawab tadi ya, kita kan anak mudanya banyak, tapi kan kesempatan untuk mereka mengenyang pendidikan ini sangat sedikit. Entah itu karena mereka kendala biaya ya. Ya kan nggak semua sekolah juga bisa menampung. Karena kan sekolahnya modelnya dia boarding kan. Jadi mereka tinggal di situ segala macam. Dan yang fun fact-nya itu kemarin pada saat 17-an di istana mereka juga nyumbang suara. Oh iya, nah itu kita nggak ngeh tuh ya kan. Ternyata ada adik-adik dari sekolah rakyat kita yang juga ikut jadi pengisi acara gitu ya. Jadi paduan suara ya? Paduan suara. Nggak tahu itu gue. Baru tahu ini. Oke, jadi adik-adik di sekolah rakyat ini kita jadi bisa punya kesempatan gitu ya. Betul. Untuk
memiliki investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa juga. Gitu. Penting. Dan kita tahu itu kan program Sekolah Rakyat ini kan dalam 5 bulan aja udah berdiri 100 sekolah. Iya. Dengan target yang 200 sekolah hingga 2026 ini tahunnya. 2026 tahun depan Iya, gitu ya. semoga terwujud ya. Terwujud, iya betul. Keren banget sih konsepnya kalau misalkan sekolah berdiri dengan kualitas pendidikan dari anak-anak dari berbagai daerah yang bisa Iya. punya kesempatan yang sama untuk maju gitu ya. Betul. Kalau ngomongin semangat nasionalisme nih, jadi inget juga nih sama festival yang lagi viral belakangan ini. Apa tuh? Pacu Jalur. Oke. Yeah. Gimana? Ya memang ini beritanya udah mendunia ya. Mendunia. Karena kan Dari daerah mendunia. Artinya kebudayaan kita tuh punya eksotisme. eksotisme dari kebudayaan Indonesia. Iya, jadi orang ngelihat kan, apa nih gitu kan. Dan gua rasa sih Beda, Pacu Jalur itu bisa kita analogikan ya. Itu adalah bagaimana mereka kok bisa seimbang kan. Ya kan? Dengan Sambil- berbagai orang. terus joget. Jadi gua mendayung menandakan bersama. perahunya itu adalah negara kita gitu ya. Si Terus jalurnya itu. masyarakat, pemerintah itu mereka yang mendayung ya kan. Terus rakyat itu ya akhirnya bisa bahagia, bisa joget-joget di atas. Walaupun di bawah itu gelombang. Iya. ini Tapi kan- kita tetap seimbang. Betul. Yeah. Itu memang menjadi ya analoginya kurang lebih kayaknya sih gitu. Kira-kira kalau misalkan lo jadi si Dika ya, Iya. yang itu bisa nggak di Bisa, depan gitu? gua malah kepalanya di bawah. Gimana? Ya karena udah jatuh. Jatuh ya, saking gak seimbangnya ya. Kalau Dika berarti hebat banget nih. Dan kemarin kan dia ini juga ya. Oh iya di diundang sana. Sama Ya teman-temannya kemarin sih juga. bagus ya, itu juga mungkin orang nggak nyangka kan tiba-tiba Pacu Jalur jogetnya itu udah masuk ke istana. Oh iya. Jadi ini bentuk apresiasi pemerintah ya untuk menambahkan semangat baru ke budaya-budaya lokal. Mungkin nanti suatu saat ada budaya lokal apa lagi yang akan muncul. Iya. Itu sih yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi setiap upacara tuh apa nih gitu kan. Iya. Tahun ini yang bakal muncul siapa nih ya, kan. Kayaknya itu ya berita kita sudah ada 3 tadi. Iya, tiga berita ini kita bisa lihat benang merahnya ya. Mulai dari gestur penghormatan presiden ke bendera, pembangunan sekolah rakyat untuk masa depan, sampai festival budaya Pacu Jalur kemarin. Ini Iya. semua nunjukin betapa pentingnya semangat nasionalisme dan keterlibatan generasi muda. Oke, guys. Oke. Nah, terima kasih sudah menyaksikan Zona 8. Sampai jumpa di Zona 8 berikutnya.